Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, selamat sore saudara yang saya kasih. Dan saya ingin berbagi untuk saudaraku membekali tahun baru ini dengan semangat kehidupan kekristenan kita. Ya, karena kita masih berjalan di tengah-tengah tantangan hidup. Ya saudaraku, 1 bulan ini saya mengambil waktu 4 minggu saya berkhotbah. Ya, dalam 3 kali ibadah, nanti minggu terakhir nanti tamu, baru kemudian saya akan minta ya Pak Agus, ya Intan, dan berapa Pak Didit, Pak Fredrik akan saya gilir pelayanan. Ya, karena ini saya ingin membekali dulu, ini menarik sekali, saya siapkan dalam 4 minggu tema-tema yang memberikan inspirasi agar kita tetap kuat. Kita tahu hidup kita bukan semakin enak dalam perjalanan ini, tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang ada bersama dengan kita akan memampukan kita. Itu yang saya tekankan dalam poin ketiga nanti. Nah, saudaraku, kita bicara tentang ciptaan baru. Ketika kita bicara ciptaan baru, jangan sudah berpikir ini tentang born again. Ya, born again atau lahir baru. Ya, kita tahu dalam kekristenan itu bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan. Ya, di samping melahirkan baru, membaptiskan dalam roh, lalu juga memeteraikan, mendiami, lalu memenuhi. Ya, tetapi dalam konsep ini kita melihat bagaimana setelah kita lahir baru. Apakah kita sudah cukup puas kita menjadi Kristen, kita disidi, kita dibaptis menjadi anggota gereja, kita melayani. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan pribadi yang betul-betul diciptakan yang baru? Nah, ini tema yang menarik. Memang ayat yang digunakan, ayat mas yang dipakai adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masih ingat ketika anak saya Kaleb, ya masih kecil, dalam umur usia 2,5 tahun, dia naik ke mimbar, kemudian ada mimbar kecil mau dikirim ke Melbourne, ke Sydney, gereja Presbyterian di sana, karena memesan mimbar kecil. Kaleb tiba-tiba menarik ya dengklek kursi kecil, dia naik kursi lalu dia berkhotbah. Kaleb mau khotbah. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kita akan belajar ayat ini secara eksegese, apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, apa makna dari ciptaan baru ini? Ya, saudara yang saya kasih, ini tema yang menarik. Ya. Saya memikirkan tema ini sudah saya khotbahkan dalam minggu ketiga di kota Surabaya. Namun saya coba pelajari lagi, saya coba meneliti, lalu merevisi apa yang sudah saya gali, dan ini saya bagikan dalam ibadah pagi dan sore, yang tadi pagi, yang tadi siang, hidup dalam anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, dari ayat-ayat yang menarik ini, coba kita akan pikirkan bersama-sama dari 2 Korintus, ya pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan coba melihat itu. Nah, saudara yang saya kasih, C.S. Lewis mengatakan begini, orang Kristen bukanlah seseorang yang tidak pernah berbuat salah. Kita akui, ya kita enggak luput dari kekeliruan, kesalahan. Ya, memang dosa kutuk itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bagi setiap kita yang percaya. Dosa keturunan, dosa dari Adam yang langsung terhisap. Karena kita keturunan Adam, diselesaikan di atas kayu salib. Namun kita enggak lepas namanya dari dosa perbuatan. Tetapi C.S. Lewis mengatakan yang menarik, dikatakan seorang yang mau bertobat. Itulah yang dibicarakan oleh Lewis dalam khotbah saya ini yang saya sampaikan. Jadi orang Kristen itu bukan seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi seseorang yang mau bertobat. Jadi ada kerinduan kita untuk berubah. Nah, bicara tentang perubahan ini, ciptaan baru. Saya berikan gambaran sederhana. Ada orang kaya,
Lalu beliau tertarik membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah besar dengan luas tanah sekitar 2000 meter lebih. Rumah sudah ada. Nah, lalu tawar-menawar berjalan dengan luar biasa. Lalu yang punya rumah katakan, nanti kalau Bapak jadi membeli rumah saya akan benahin pintunya, catnya, ada beberapa ornamen rumah akan saya perbaiki sehingga nanti yang terbaik Bapak bisa nikmati. Tapi yang beli rumah ini berkata apa? Saya nggak butuh rumahnya, saya butuh tanahnya. Kalau ini jadi, saya akan runtuhkan rumah ini, saya akan bangun yang baru. Nah, itulah makna ciptaan baru. Sederhana ya. Jadi dari pembeli ini katakan, saya tidak beli rumahnya walaupun kamu perbarui. Itu bicara tentang reformasi. Namun saya mau runtuhkan rumah itu. Itu bicara tentang transformasi. Saudara bisa membedakan reformasi dengan transformasi. Kita lihat dalam tahun 98 ya terjadi yang namanya reformasi. Tapi perilaku-perilaku yang tidak benar masih terjadi kan. Kita berharap dengan adanya reformasi ada pembaruan. Namun toh justru tokoh-tokoh reformasi ini saudaraku banyak bikin-bikin kesalahan juga. Karena tidak terjadi yang namanya transformasi. Nah saudaraku kita belajar apa sebenarnya ciptaan baru itu. Walaupun saya berikan contoh analogi seorang mau beli rumah. Ya. Nah saudaraku jadi ciptaan baru itu artinya berbalik dari hidup lama. Jadi berbalik dari hidup lama itu dalam dosa dan masuk ke dalam hidup yang baru karena ada di dalam Kristus. Jadi ciptaan baru adalah hal yang luar biasa. Yang sudah dirancangkan ya dalam pikirannya Allah. Dan diciptakan oleh kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan itu diperuntuk bagi kemuliaannya. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, supaya Tuhan itu dipermuliakan. Nah saudara yang saya kasih, apa bedanya ciptaan baru? Kalau kita bicara ciptaan baru berarti ada ciptaan lama. Benar ya? Disebut ciptaan baru berarti ada ciptaan lama. Nah kita melihat, ketika kita bicara tentang ciptaan yang lama, kita diingatkan kalau kita belajar kitab Kejadian pasal 1, itulah proses penciptaan alam semesta. Manusia diciptakan, ya. Alam semesta diciptakan, laut, daratan, tanaman, hewan, manusia diciptakan. Dan menarik dalam penciptaan ini hanya kita melihat bahwa Allah hanya menggunakan suaranya. Dengan berkata, berfirmanlah, maka jadi. Hanya dengan berkata, berfirmanlah, maka jadi. Maka saudara meneliti Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, dikatakan dalam situ Allah pada awalnya Allah menciptakan ya alam semesta, Allah menciptakan ya. Nah, kata menciptakan dari kata Ibrani, kata bara. Kata bara itu dalam bahasa Latinnya diterjemahkan ex nihilo, dari kata nihil. Ex nihilo. Jadi Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena dengan suaranya berfirmanlah maka terjadi. Kalau tukang kayu ingin membuat lemari, dia akan mendesain, merancang modelnya bagaimana dan membutuhkan material, papan, paku, pelitur atau cat, segala macam, butuh peralatan, ada gergaji, ya ada palu, ada bahan paku, saudaraku. Dan itu butuh waktu, tidak langsung jadi. Nah, mengapa dalam bahasa Ibrani kata menciptakan itu banyak menggunakan kata-kata yang berbeda-beda. Namun dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu menjelaskan tentang kata menciptakan dari kata bara yang tidak ada menjadi ada. Hanya berfirman maka jadi. Nah sekarang bagaimana dengan ciptaan baru? Ciptaan baru itu dimungkinkan terjadi ketika kita ada di dalam Kristus, in Christ. Karena untuk itulah Yesus diutus datang ke dunia menjadi manusia Natal.
Dengan dia menjadi manusia, dia bisa menjadi substitusi. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena akibat dosa itu maut. Dan untuk menyelesaikan masalah dosa ini harus ada penggantinya. Karena dengan segala upaya manusia, manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosa. Karena sudah ada keterpisahan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan tidak bisa tidak. Natal harus terjadi. Yesus lahir dan diutus menggantikan saudara. Dan kematiannya itu memungkinkan setiap orang yang percaya, yang menyerahkan diri kepada dia menjadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru ini menunjukkan saat Allah mengerjakannya ketika kita ada di dalam dia. Jadi ciptaan baru menunjukkan sebuah transformasi. Dikatakan transformasi artinya perubahan, berubah dari keadaan sebelumnya. Dan bukan reformasi, yaitu membentuk kembali, itu reformasi, reform. Membentuk kembali, mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi ini betul-betul perubahan. Berarti kalau ada orang berkata menjadi Kristen tidak bisa berubah, itu nonsen. Saya katakan menjadi Kristen, segala kelemahan kita bisa diubah karena dimungkinkan. Nanti di poin ketiga kita akan belajar hal itu. Ada kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku, mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17 lebih dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sungguh firman Tuhan luar biasa. Seringkali ayat ini kita gunakan, namun kita tidak mengerti. Bahkan seringkali kita khotbahkan juga, namun kita tidak mengerti apa dasarnya sampai Paulus berkata seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan kata jadi. Jadi. Nah, kata jadi dalam teks bahasa Inggris therefore. Kalau bisa diterjemahkan karena itu. Berarti ada kaitan dengan ayat di atas. Ada kaitan dengan konteks dekat yang di atas. Jadi karena itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan sebuah kesimpulan karena itu setelah kita bicara bla 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 bla. Karena itu. Ini sebuah penegasan dari apa yang disampaikan dalam ayat 14 sampai 16. Di situ menjelaskan bahwa semua orang percaya itu sudah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nanti kita baca ayatnya. Dan kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Nah, bicara tentang kematian. Ini kata erat dengan kematian kodrat berdosa. Telah disalib bersama dengan Kristus. Dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Sama seperti dia yang juga dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk apa? Untuk hidup dalam hidup yang baru. Dan kalau kita lihat, saya pernah khotbahkan ini dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat gambar ini bagaimana seorang buat bejana. Ya, jadi sebuah keindahan dibuat, diciptakan. Nah, harusnya kita demikian di tangan Allah, sang penjunan yang akan membentuk kita. Pribadi yang baru yang sudah dibangkitkan, itulah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam ayat yang kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini sebagai ciptaan baru. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan baru? Saudaraku, kalau kita tidak meneliti teks bahasa asli, kita tidak bisa memaknai lebih dalam. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani, kata baru itu menggunakan dua kata. Ya, di kata neos dan kata kainos. Nah, kata neos itu bicara dari aspek waktu dan segi waktu. Misalnya,
Ini pulpen. Saya katakan ini pulpen baru karena saya baru diberikan ketika mengikuti seminar. Ini pulpen yang baru. Ini pulpen yang baru saya dapati. Dari segi aspek, tadinya saya belum punya, ini baru saya dapati. Tapi kalau kita bicara kainos, itu bicara tentang mutu, tentang kualitas, hakikat. Ketika saya menggunakan pulpen ini, saya katakan, ini baru pulpen. Ini baru pulpen. Itu bicara tentang kualitas. Jadi ada nilai yang luar, bukan dari segi aspek barunya muncul karena baru dibuat, tapi bicara tentang kualitas. Nah, ayat yang digunakan di sini ciptaan baru adalah kualitas, mutu. Jadi ini sesuatu yang menarik ketika kita menjadi Kristen, kita sadari kita butuh yang namanya transformasi. Nah, transformasi ini dari segi kualitas yang baru. Nah, saudara, jadi transformasi dari segi kualitas yang baru. Kapan itu terjadi transformasi? Ketika kita ada di dalam Kristus. Berarti di luar Kristus, no. Tidak akan mungkin terjadi transformasi. Jadi ketika kita ada dalam Kristus, berarti ketika kita menyerahkan diri. Tuhan, hari ini saya mengaku dosa saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, dan saya mau menjadikan Engkau juru selamat pribadi saya. Menyerahkan diri. Saudaraku, jadi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, lalu efeknya apa? Dikatakan yang lama sudah berlalu. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, bentuk waktu yang digunakan bentuk auris dalam bahasa Inggris past tense. Tapi dalam teks Yunani kata past tense itu bisa terjadi berulang. Tapi dalam teks Yunani ketika bicara auris itu sesuatu yang sekali terjadi. Auris tense. Di dalam indikatif mood. Artinya suatu tindakan selesai pada masa lalu. Jadi waktu kita ngambil keputusan menyerahkan diri, berarti yang lama, kutuk dosa Adam selesai. Itu bicara tentang pertobatan. Selesai. Nah, sekarang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menarik dalam bentuk perfect tense. Perfect itu sempurna. Perfect tense artinya suatu tindakan yang lengkap, yang sempurna. Artinya kita tidak cukup meninggalkan hidup lama kita harus mengalami namanya progress. Itu disebut juga ya experience, sanctification, mengalami pengalaman penyucian. Proses perjalanan. Jadi ini sesuatu yang menarik. Ya dikatakan perfect tense itu di masa lalu, karena kaitan erat dengan aorist tense tadi, tetapi hasilnya abadi. Nah sehingga kita merasa yakin ada jaminan dalam hidup kita untuk masa depan. Tetapi saudaraku bukan berarti kita menggampangkan keselamatan yang sudah kita terima. Oh tidak. Harus dijaga. Harus dipelihara. Mengapa kita perlu ada di sebuah gereja? Kita butuh sebuah komunitas. Paling tidak kita dalam sebuah kelompok yang Kevin saksikan di tutup tahun. Ada pemuridan, ada kelompok kecil kita berbagi, share, saling mendoakan. Kita butuh teman. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Nah orang-orang yang ada di sekitar kita atau persoalan-persoalan itu menjadi alatnya Tuhan. Termasuk orang yang tidak kita sukai mungkin yang membuat kita terluka. Bisa jadi Tuhan memakai orang tersebut untuk membentuk kita. Sehingga kita bertumbuh. Mengapa dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Meskipun ada aku atau tidak, kata Paulus. Artinya meskipun aku hamba Tuhan pendeta, ada atau tidak ada, kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan bukan mengerjakan untuk selamat. Sudah selamat karena bentuk aorist tense tadi. Sudah dikerjakan, sudah ditinggalkan di hidup lama itu. Namun kita mengerjakan keselamatan supaya kualitas selamat kita nyata. Yaitu kainos. Betul-betul berkualitas. Misalnya kita diberikan tanah. Bagaimana tanah itu bisa produktif? Kita perlu olah tanah itu dengan baik.
dengan dibajak, dipupuki, sehingga apa yang kita tabur bisa kita tuai dengan baik. Seperti itu. Jadi tolong ya, kalau menjadi Kristen jangan merasa aku sudah cukup bisa begini melayani Tuhan, sudah aktif di gereja, sudah cukup, ya enough. Oh no, harus terus meningkat. Maka mari kita awali tahun ini dengan semangat seperti itu. Jangan saudara merasa aku sudah cukup begini ya sudahlah. Enggak, harus saudara harus meningkat. Ya, saya begitu kagum ketika ayah seorang bapak yang mengantar anaknya di Florida untuk kuliah. Ketika saya tanya, ambil apa-apa? Beliau kirim fotonya dengan pendeta, pendiri sekolah Alkitab. Ini seorang pengusaha, dia relakan anaknya. Anaknya cantik, juga berjemaat di sini, sekolah Alkitab di Florida. Saya begitu terharu. Karena apa? Dia ingin ada peningkatan hidupnya. Dia harus bergumul sekian lama, pernah ada di bulu tangkis, ada banyak pergumulan yang saya bergolak, bahkan sempat ingin ke Australia, orang tuanya banyak share ke saya. Tapi keputusan dia ambil yang terbaik. Dia belajar Alkitab di Amerika. Mari saudaraku, jangan kita puas hanya di tempat. Cukup menjadi Kristen, cukup. Saya sangat sedih. Dalam kondisi akibat COVID ini, bahkan maaf, kita merasa dengan Tuhan itu sepertinya kurang ya. Mungkin pengetahuan kita banyak kita dapat dari pengkhotbah-pengkhotbah yang maaf, selebriti saya katakan. Ya, punya nama. Tapi apakah hasilnya? Apa hanya ingin didengar, hanya dilihat saja? Apa progresnya? Ada peningkatan enggak setelah itu? Ini yang perlu kita pahami. Kalau belum, berarti kita belum mengalami namanya transformasi. Kita cuma hanya jalan di tempatnya. Itu bahkan bisa jadi kita stagnan, kita bisa jatuh nanti. Hati-hati, setan mau kita menjadi orang yang rata-rata. Setan tidak mau kita menjadi orang yang unggul. Karena dia berupaya bagaimana menggeserkan kita dengan idol, yaitu berhala. Sesuatu yang kita unggulkan dalam hidup kita ini. Mari kita pikirkan ini. Ini menjadi beban saya. Kenapa saya ingin berbagi dengan ciptaan yang baru ini. Kita perlu menjaga, kita pemelihara. Kita butuh teman, paling tidak ada 2-3 orang kita sharing. Ya, saudaraku. Ya kita tidak mungkin bisa berbanyak-banyak orang. Termasuk saya sebagai pendeta enggak mungkin banyak. Ya terus terang. Mengapa saya ingin ada interaksi antar kita dengan yang lain. Kita tidak bisa diam, kita bersyukur adanya teknologi. Ya HP. Yang memungkinkan kita membangun hubungan. Maka tolong ya kalau kita sudah punya fasilitas WA, gunakanlah WA dengan positif. Kita bisa berkomunitas di situ. Ini hal yang menarik. Nah, kita belajar sore hari ini apa makna dari konsep ciptaan baru itu. Ada 3 hal dari ayat yang kita pelajari. Yang pertama, kita memiliki tujuan hidup yang baru. Jadi kalau saya mengatakan aku ciptaan baru kok sudah mengalami transformasi. Lalu apa tujuan hidupmu? Apa yang kau peruntukkan bagi Tuhan? Mari kita baca ayat ini. Dari ayat 14 sampai 16. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Esensi dari ayat ini apa? Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Karena Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, marilah kita hidup untuk Kristus. Itulah tujuan hidup. Tujuan hidup seseorang bisa dilihat dari pandangan hidupnya. Dari filosofi hidupnya. Nah, apa menjadi filosofi saudara? Maaf, dunia kita betul-betul membuat kita tuh lebih tertarik dengan materi. Uang, harta, itu yang kita pikirkan. Ya,
Setengah mati kerja cari uang, ketika sakit uang itu kita habisin untuk pengobatan kita. Itu fakta. Maka saudaraku jangan menjadi orang serakah. Mengapa doa Bapa kami kita camkan, kita belajar mencukupkan diri. Enggak usahlah. Saya bukan anti kaya, kalau memang diberkati dengan melimpah kita tahu juga apa tujuan hidup kita. Dengan kekayaan kita bisa kita gunakan dengan positif. Ada begitu banyak orang yang ngaku dirinya kaya tapi ketika tuanya menderita. Uang yang dia pakai dikuras. Beberapa hari lalu saya sharing tentang seorang ibu. Ketika dia kena stroke, ya terpaksa dia dirawat oleh suster di rumahnya dengan gaji sekitar 4 juta lebih sebelum COVID. Dan memang yang nanganin dari gereja, yang membantu, memfasilitasi. Lalu pengobatannya apa? Beliau hidupnya sederhana, tapi beliau punya uang 200 juta. Dan 200 juta itu hampir habis, hanya sisa 5 juta. Berarti kerja cari uang hanya untuk mengobati penyakitnya. Mari saudaraku, jangan menjadi orang yang ambisiusnya minta ampun untuk menjadi kaya. Yang dikejar adalah duit. Mari kita belajar, kejarlah Tuhan. Maka duit akan mengejar saudara. Kita enggak perlulah terlalu ambisius. Betul. Saudara yang saya kasih, apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan, itu yang akan mempengaruhi keputusan Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda pikirkan itu akan mempengaruhi gaya hidup saudara. Mengapa hati-hati? Yang kita lihat, yang kita pikirkan itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita tidak fokus kepada Allah, maka pengaruh yang kita lihat, yang kita pikirkan begitu kuat. Coba kita camkan ini. Nah, dalam ayat kita baca tadi ada 3 macam kehidupan. Pertama, Yesus hidup untuk kita. Luar biasa. Dan yang kedua, hidup untuk diri sendiri. Kita diingatkan hati-hati ketika kita hidup untuk diri kita sendiri. Karena Yesus sudah mati untuk kita, maka perlu yang ketiga, kita hidup untuk Kristus. Kita lihat dalam ayat 14, penggal 205:14 dikatakan, maka mereka semua sudah mati. Artinya orang percaya bergabung dengan kematian Kristus pada saat kita dibaptis. Kita mati dan bangkit. Kita sudah bersekutu dalam kematian dan kebangkitannya. Semestinya kita hidup bagi Tuhan. Saudaraku, kita tahu hidup ini perjalanan. Ya, kematiannya memberi kita pengampunan. Kematiannya itu memberikan pada kita hidup yang kekal. Simpel ya, itulah anugerah Tuhan. Tanpa Kristus kita mati. Roma pasal 6:23, maut, terpisah dari Allah. Namun kasihnya membuat kita menjadi hidup. Namun faktanya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia rela mati untuk saudara dan saya. Namun kita tidak pernah menempatkan dia secara serius sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai tuan dalam hidup kita. Faktanya justru sering kali kita menjadikan diri kita adalah raja, diri kita adalah bos, bukan Tuhan. Ya, saudaraku, ini fakta. Mengapa saya berkata ada yang ngakunya pelayan Tuhan, tapi tidak bertuhankan Kristus. Ya, jadi walaupun mengaku Yesus Tuhan, tapi tidak bertuhankan Kristus karena tidak menempatkan Kristus sebagai pengendali atas hidupnya. Ya, banyak yang membuat keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sulit kalau dinasehati. Tidak peduli apa kata orang, hidupnya hanya untuk dirinya. Karena apa? Dia menjadi raja atas hidupnya. Pilihan dan keputusan yang salah hanya untuk memuaskan keinginannya, hawa nafsunya. Nanti terus terang orang semacam ini akan menyesal di kemudian hari. Saudara yang saya kasih, Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan tujuan baru yang mulia melalui Kristus. Ciptaan baru di mana kita fokus kepada Kristus. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk hidup diri sendiri.
Itu menjadi dasar kenapa saya menyerahkan diri. Sebenarnya kalau saya bekerja, saya bisa menikmati hasil kerja yang baik, sudah punya posisi yang baik. Tapi saya tidak tahan, saya lepaskan. Walaupun ayah saya sempat protes, kamu diharapkan membantu adik-adikmu. Karena saya 10 adik, saya anak pertama. Terjadi perdebatan cukup panjang karena orang tua saya tidak setuju. Karena saya sudah kerja, sudah mapan. Tapi panggilan begitu kuat, saya selalu menangis untuk kalau mengingat kasih Tuhan. Ya, saya bukan orang kecewa karena tidak ada pekerjaan. Bukan kecewa karena patah hati, enggak. Saya punya pacar waktu itu. Ya, tapi satu ada panggilan begitu kuat untuk menyerahkan diri. Saudaraku, karena apa? Saya sadar hidup saya untuk Tuhan. Memang enggak gampang. Enggak gampang. Harus berani bayar harga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akui jujur, kita punya sifat ego. Sifat ego begitu kuat. Semua kita punya sifat ego. Saudaraku. Nah, perhatikan, waspada dengan yang namanya egoistis. Ini bisa menghancurkan rumah tangga. Bisa menghancurkan relasi. Bisa menghancurkan hidup orang itu sendiri. Jadi sifat ego ini bisa merusak hubungan antara satu kita dengan yang lain. Mengapa Yakobus pasal 3:16 mengatakan, ya, ketika mementingkan diri sendiri itu menguasai, maka di situ akan muncul kekacauan. Di mana ada sifat mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, di situ akan muncul kejahatan. Jadi sifat egois sangat berbahaya. Mengapa dalam bergereja kita dilatih untuk belajar memperhatikan orang lain. Seorang psikolog Austria yang bernama Viktor Frankl. Beliau adalah salah satu korban dari kekejaman Hitler. Dia ditempatkan di kamp konsentrasi. Kekejaman Nazi pada waktu itu. Tapi beliau lolos dari penjara laknat itu. Setelah beliau lepas dari penjara itu, beliau menulis sebuah buku. Saya terjemahkan buku itu dengan judul Pencarian Manusia akan Makna Hidup. Bukunya menjadi buku yang bestseller ya sepanjang masa. Dalam buku itu Viktor Frankl membagikan semua pelajaran penting yang ia petik dari pengalaman penderitaannya selama di kamp konsentrasi Nazi itu. Nah, ada petikan yang saya ingin sampaikan, apa yang dia ucapkan dalam buku itu, saya coba kutip. Dikatakan begini, saya berani berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang dapat benar-benar menolong seseorang untuk terus bertahan hidup. Dia berkata apa? Tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat menolong kita untuk bertahan dalam penderitaan hidup. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun tidak ada. Selain pemahaman bahwa sesungguhnya hidup seseorang itu berarti. Artinya yang membuat kita bertahan itu ketika kita mampu memaknai hakikat hidup kita. Sesungguhnya kita berharga sampai Yesus mati di salib untuk Anda dan saya. Dan hakikat inilah yang memungkinkan kita selalu bersyukur. Kita tidak pungkiri memang ketika ada masalah membuat kita kecewa. Tapi kita belajar untuk bertahan. Bahwa saya bukan pribadi yang sembarangan. Saya begitu berharga di mata Allah. Kalau konsep ini dibangun. Walaupun kita sakit, kita kecewa. Tapi kita tidak sampai terpuruk. Kita akan bangkit, kita sadar bahwa sesungguhnya kita ini luar biasa. Paulus juga berulang kali mengalami yang namanya penderitaan. Ya, dia bertahan. Karena apa? Karena dia memiliki tujuan hidupnya. Yang membuatnya tetap bertahan. Ada tujuan hidup. Jika saudara punya tujuan hidup, filosofi hidup yang benar untuk Tuhan, saudara tidak akan gampang digoyahkan oleh apapun. Ingat, sebagai anak-anak Tuhan kita pun memiliki tujuan dan tugas. Di mana Allah memanggil kita untuk menjadi saksinya. Bukan hanya saya sebagai pendeta, Anda semua. Dan kalau kita memaknai itu luar biasa. Pengenalan kita akan Allah akan memberikan makna hidup. Ketaatan kita kepada Allah memberi tujuan
kepada hidup. Puji Tuhan. Saudaraku, Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, tolong ditayangkan ayat ini, luar biasa. Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kata hidup dari kata Yunani zoe, hidup yang punya nilai, berkualitas. Jadi Paulus berkata, dan bukan lagi saya yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam saya. Dan hidup saya yang saya hidupi sekarang dalam daging, saya hidupi dalam iman, oleh iman. Mari saudaraku, biar kita hidupi hidup ini dalam iman. Saudaraku, jadi hidup yang baru dijalani berlandaskan prinsip iman kepada Kristus. Nah ini dasar, sehingga apa? Tujuan hidup kita tidak gampang digoyah. Karena kita hidup hanya bagi Kristus. Baik Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai pelajar, Anda sebagai pekerja, dalam keluarga, dimanapun Anda ditempatkan, sadar. Ketika kita bekerja, menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa, dimanapun kita ditempatkan, saya punya tujuan hidup hanya untuk Tuhan. Sehingga apapun saya lakukan, saya kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah poin yang pertama. Yang kedua, di samping kita memiliki tujuan hidup yang baru, kita memiliki posisi atau relasi yang baru dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat 18 sampai 19. Luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Tolong. Ya. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ada dua sisi yang disampaikan. Satu sisi, Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, diberikan tugas. Ya, jadi ada posisi kita berdamai. Si kita menjadi anaknya. Lalu kemudian sisi yang lain, kita diberikan tugas panggilan untuk membawa orang lain bisa berdamai dengan Allah. Jadi adanya posisi yang baru menarik. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan kesalahan dan dosa kita di saat Kristus disalib bagi kita. Relasi kita yang terpisah dari Allah oleh karena dosa membuat kita menjadi musuh Allah diselesaikan. Dosa tidak bisa diselesaikan oleh karena perbuatan baik. Hanya dari penebusan Yesus melalui kayu salib pengorbanannya. Kita lihat contoh ya, Daud dengan Yusuf. Dalam Kisah 17 ayat yang ke-22 dijelaskan. Daud sosok pribadi yang sangat-sangat berkenan di hadapan Allah. Kalau kita lihat siapa Daud, Daud pernah berzina, dia bikin kesalahan. Tapi dia berkenan, kenapa? Dia adalah pribadi yang mau memberesi hidupnya di hadapan Allah. Ketika dia sadar dia berdosa, dia mengaku dosanya, dia mau hidup lebih layak di hadapan Allah. Yusuf berkali-kali dirayu oleh istri Potifar untuk berselingkuh, melakukan hubungan seks. Yusuf berkata seperti ini. Setelah melihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 8-9. Dia katakan, pekerjaan yang ada di istana Bapak Potifar, Tuan Potifar dipercayakan kepada saya. Satu yang tidak, yaitu istri Potifar. Enggak mungkinlah aku melakukan itu kepada ibu. Karena aku melakukan itu kepada ibu, aku berdosa di hadapan Allah.
Jadi inti yang disampaikan di sini dari pengalaman Daud dan Yusuf, bahwa saat kita berdosa itu berarti kita berdosa kepada Allah. Dan dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Dan kita bersyukur, posisi yang baru kita diperdamaikan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita melanggar, ini contoh. Saat kita melanggar lampu merah, lalu kita menabrak orang. Saya harapkan kita belajar taat dengan peraturan. Yang naik motor, gunakan helm. Ya gak enak lah anak Tuhan melanggar. Ya. Nah saat kita melanggar lampu merah menabrak orang. Perhatikan, bukan orang yang kita tabrak itu yang menghukum kita. Walaupun memang kadang-kadang ada hukum rimba atau hukum yang dilakukan di balik. Tapi sesungguhnya sistem peradilan pemerintah. Jadi kita melanggar lampu merah kita kena sanksi. Sekarang ada CCTV, kita siap ditilang. Ya di peradilan pemerintah karena kita sudah melanggar peraturan. Demikian halnya dengan Allah kita. Jadi saat-saat kita berdosa kepada Allah kita. Tapi dengarkan melalui Tuhan Yesus. Allah tidak lagi memperhitungkan dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah menanggung dengan harga yang mahal. Itu pengorbanannya di atas kayu salib. Nah jadi ini bukan karena kita. Seringkali saya sampaikan sama khotbah. Bukan karena jasa kita, bukan karena andil kita. Tuhanlah yang berinisiatif. Jadi sang inisiator adalah Allah sendiri karena mencintai saudara dan saya. Dia tahu bagaimana konsekuensi dari dosa itu maut. Sementara Allah punya rencana ingin bersekutu dengan kita. Sehingga sang inisiator Allah itu mengutus Yesus. Nah sehingga Yesus menjalankan misinya mati di salib untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Murka Allah menjadi redup. Allah puas dengan kematian Yesus sehingga kita menjadi anak-anaknya. Namun bukan hanya berhenti di situ, kita diminta bertugas. Sang inisiator meminta dari ayat tadi, kita diminta juga untuk memberitakan berita pendamaian itu kepada orang lain. Ini sesuatu luar biasa, jadi bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikan moral kita, tapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Sehingga memberikan keselamatan kepada kita. Menarik, sehingga akibat keselamatan diberikan, kita memiliki posisi yang baru pada Allah selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan. Kalau toh kita mati, kita tidak perlu takut dengan kematian. Kematian adalah pintu gerbang untuk menuju persekutuan dengan Bapa di sorga. Jadi posisi kita saat ini bukan lagi sebagai orang yang berdosa, tapi sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa di kayu salib dengan harga yang sangat mahal. Sehingga kita disebut sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi posisi kita adalah umat tebusan dan anak Allah. Suatu posisi yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan karenanya kita berhak juga mendapatkan janji-janjinya. Dalam Roma dikupas. Sebagai anak Allah kita mendapatkan janji. Anak Allah itu dari kata Yunani. Selaku anak yang betul diadopsi. Sehingga mendapat hak waris. Luar biasa. Nah karena adanya posisi atau relasi yang baru ini. Mari sebuah ajakan. Kita bangunlah sebuah relasi yang lebih intim. Lebih dekat dengan Tuhan. Kita sadar kita punya tujuan hidup yang baru untuk Tuhan, untuk menyenangkan Dia. Kita tahu kita ada di dunia, tadi pagi, tadi siang saya sampaikan, Nuh, dia bukan di awang-awang. Dia hidup di tengah-tengah dunia yang begitu rusak. Tapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap memposisikan diri sebagaimana bunga teratai. Walaupun bunga teratai ada di air lumpur yang kotor. Tapi bunganya muncul, bersih, berwarna-warni. Ada pink, ada putih, ada merah, ungu. Walaupun airnya kotor, itu yang Tuhan mau.
Nah, ini dimungkinkan kalau kita punya persekutuan yang erat. Kalau sudah ada relasi yang baru dengan Tuhan. Diberikan posisi sebagai anak Allah. Sebagai umat tebusan Allah. Mari saku tingkatkanlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Gereja ada sarana untuk menopang itu, untuk melatih kita berdoa. Terutama yang sudah aktif di mimbar menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Sehingga banyak kita yang berdoa di ruangan serbaguna. Kita gunakan berdoa setiap Rabu. Saat teduh kita, mari kita tingkatkan. Butuh waktu di balik kesibukan kita. Kalau kita bisa korbankan waktu untuk drakor, drama Korea. Marilah, saya nggak melarang, silakan. Itu bagian dari hiburan. Saya pun kadang-kadang menonton film di rumah. Ya, tetapi saya tidak mau menghabiskan waktu saya hanya untuk itu. Perlu ada waktu untuk Tuhan. Untuk menyiapkan khotbah seperti ini aja menghabiskan waktu berjam-jam. Bagaimana yang begitu berat saya teliti disampaikan dengan cara sederhana. Itu butuh waktu. Saudaraku, mari kita belajar. Menyadari kita diberikan posisi yang baru sebagai anak Allah. Sebagai umat tebusan Allah. Mari kita bangun relasi yang lebih bagus lagi dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi di samping tujuan hidup yang baru. Yang kedua, posisi yang baru. Yang ketiga, kemampuan yang baru. Mungkin saudara berkata, aduh berat ya hidup untuk Tuhan. Berat ya dengan mengemban posisi yang baru. Nah, kita memiliki kapasitas yang baru. Kemampuan yang baru. Ayatnya di mana? Ayat 17. Saudara yang saya kasih, ya 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi melalui transformasi kita sanggup untuk hidup bagi Tuhan. Transformasi itu memungkinkan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita ini yang memperbarui kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita. Contoh yang menarik dari ulat. Ulat itu begitu jijik. Saya paling gak suka ulat, jijik dan menakutkan. Ya, saya dulu tinggal di desa karena ulat sampai ganti baju. Ulat itu perusak. Namun ketika ulat berproses dalam kepompong, dia butuh waktu. Sehingga menjadi kupu-kupu binatang, hewan yang begitu indah. Bahkan berguna bagi tanaman. Memberikan nuansa keindahan. Kalau kita lihat ketika kita rekreasi. Kupu-kupu dengan warna-warni. Dari ulat. Terjadi yang namanya perubahan. Saudaraku, ini hal yang menarik yang perlu kita pikirkan. Dan dari ilustrasi ulat menjadi kupu-kupu ini. Memberikan kesadaran pada kita. Kita pun dimungkinkan untuk berubah seperti itu. Karena ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, sekarang kita bisa taat, kita bisa menang, kita bisa bebas dari perbudakan dosa. Bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Jawabannya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus? Ada di dalam Kristus. Jadi dalam Kristus itu artinya kita memiliki relasi. Dalam Kristus artinya kita memiliki relasi dengan pribadi Yesus. Mengambil keputusan untuk bertobat akan dosa kita dan menyerahkan hidup kita pada Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Dalam Kristus memungkinkan kita berubah. Saya begitu yakin. Orang Jawa berkata, saya pakai bahasa Indonesia saja, batuk itu bisa diobatin, tapi watak nggak bisa. Saya katakan bisa. Karena kita ada dalam Kristus. Banyak contoh saya punya teman-teman yang tadinya aduh jahatnya minta ampun. Bahkan pernah di sini teman saya dari Malang, ya dia adalah bandar narkoba. Dia suka banyak membunuh orang, punya pistol. Namun dia menyerahkan sekarang jadi penginjil.
jahatnya, lihat mukanya sadis, pernah ngisi di sini kesaksian. Ya, bisa berubah karena ada dalam Kristus. Memang butuh upaya untuk kita bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam Tuhan itu, dalam Kristus kita memiliki kapasitas, kemampuan. Contoh sederhana Yesus ketika di Getsemani. Dia harus menjalankan misi untuk mati di kayu salib. Dia tahu waktunya sudah dekat, dia berdoa di Getsemani. Sampai maaf pori-porinya pecah akibat stres. Kita tidak pernah begitu ya, stres yang begitu berat. Ketegangan sampai pecah. Berarti secara manusiawi Yesus ingin menghindar. Tapi dia bergumul. Sehingga dia berkata, kehendakmu yang jadi Bapa. Jadi kapasitas diberikan kepada kita untuk berubah. Sebagai penutup Roma 12 ayat 2, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam teks Yunani, janganlah kamu menjadi serupa, janganlah kamu menjadi tetap serupa. Berarti waktu Paulus menulis, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka sedang serupa dengan dunia. Jadi mereka sudah menjadi Kristen. Tapi perilaku mereka masih duniawi. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan budimu ini yang memungkinkan kita mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Saudaraku, mari kita lihat secara eksegesis. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah kita kenal dengan kata metamorfosa. Dalam bahasa Yunani, metamorphoste. Itu dalam bentuk present pasif imperatif. Kata pasif, jadi kata kerja pasif berarti bukan mengubah diri. Diubahkan. Karena bentuk imperatif perintah. Nggak bisa tidak. Harus ada niat untuk diubahkan. Dan itu bentuk present, kala kini. Berarti kita bersedia untuk tetap, terus menerus diubahkan. Kita tidak bisa mengubah diri kita, diubahkan oleh Roh Kudus. Itulah kapasitas yang Tuhan berikan. Roh Kudus memungkinkan kita berubah. Nah, apa yang diubah? Dikatakan budimu. Lebih tepat akal budimu, atau lebih tepat dalam bahasa Yunani dari kata nous, yaitu pikiranmu. Jadi pikiran ini bicara tentang pusat manusia yang berpikir. Jadi mindset kita harus diubah. Karena pikiran ini yang menentukan tindakan, menentukan kebiasaan dan tindakan kita harus berubah. Saudaraku yang saya kasih, sehingga apa? Kalau pikiran kita berubah, maka kita mampu membedakan. Kata membedakan dari kata menilai, dokimatsu, ya dalam bentuk present infinitive. Terus menguji, ada semacam persetujuan bagaimana di situ karena bentuk infinitive. Jadi intinya kita mampu menilai kalau mindset kita. Sehingga kita ketika kita ngambil keputusan, kita tidak main tabrak sana sini. Kita ngambil keputusan. Kita mempertimbangkan dengan matang. Mari kita belajar. Pembaruan harus dibuktikan dengan menyelidiki kehendak Allah. Jadi kalau kita hidup maunya kita, berarti belum mengalami transformasi. Ya, biar kita rindu, ya kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita ada dalam Kristus, libatkan Kristus. Sehingga kita mampu. Sehingga dalam keputusan apapun yang kita ambil, keputusan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita sering ke gereja, pelayanan, tetapi pertanyaannya, kapan kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh? Ketika kita bersalah, sudahkah kita berdoa kepadanya mengakui segala kesalahan kita? Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tapi hanya oleh karena Kristus yang sudah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita.
sebuah tantangan. Percayakanlah hidup saudara hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Mari sebagai konklusi, apa makna ciptaan baru? Kita diberikan tujuan hidup yang baru. Apa tujuan hidup baru? Hidup bagi Kristus. Sehingga fokus kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita punya posisi yang baru. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa melalui Kristus. Dan yang kedua, kita diminta untuk menjadi alat pendamai, membawa orang lain untuk mengalami rekonsiliasi dengan Bapa. Yang ketiga, kita punya kemampuan yang baru, kapasitas yang baru. Kita diberikan kemampuan dalam hidup merdeka dari perbudakan dosa. Kita punya kemampuan untuk berubah, karena kita ada dalam Kristus. Mari kita berdiam diri sejenak, kita datang kepada Tuhan.